akan tetap terus bergandengan tangan. Tentu kita semakin di depan. Langkah-langkah yang telah bergerak melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma. Hadirkan kebahagiaan tak terbatas. Yamaha semakin di depan.
Oke, saat ini tengah kita saksikan bersama jalannya race yang tentu adalah race ke 5 adalah kelas R15 Kom A, ini 8 race nama race. Nanti kita akan menyaksikan race yang 5 dan 11 pembalap dari entry yang kami terima. Dan kita akan melihat bersama-sama kekuatan para pembalap-pembalap di R15 Kom A. Ini ada Sirio Mikael Putra, pembalap yang memiliki potensi untuk memenangi jalannya balapan. Bahwa Sirio Mikael Putra di race pertama juga tampilannya begitu bagus. Apakah hari ini kembali ia akan menunjukkan kebolehannya di atas sirkuit untuk memimpin jalannya lomba? Bahkan kalau kita lihat ya nampaknya Sirio merupakan pembalap yang begitu berani, langsung melesat cepat sekali. Sirio Mikael Putra, kemudian Fabio Fattawidana, ada Imade Winston Pastrana, Sandi Topan Irawan, ke 5 ada 88 Johnny Triatmo. Ini adalah 5 pembalap yang namanya sering kali muncul di barisan-barisan terbaik. Dan di luar dari nama ini juga ada nama sosok Pasha Azumar yang tidak bisa dianggap remeh kemampuannya. Ada lagi pembalap Abdul Rashid yang ada di jalannya balapan. Kita akan menantikan pembalap yang muncul di siang hari ini. Sayang nama Iputu Adi Kartika do not start, demikian juga dengan Sultan Fadila juga tidak mengikuti jalannya race ini, hingga memberikan peluang lebih lebar bagi Sirio Mikael Putra, pembalap yang bergabung bersama SMK Walang Jaya Jakarta. Kali ini kembali menunjukkan kebolehannya. Oh, ada satu rider di sini yang nampaknya mengalami sedikit masalah, dan kita akan lihat 101 Imade Winston R25 Bali yang coba mengejar ketertinggalannya dari Sirio bersama Johnny Triatmo di sana. Johnny Triatmo lagi-lagi pembalap yang tidak pernah absen dalam balapan Kanderis, kembali menguasai balapan. Johnny Triatmo untuk mentargetkan dirinya dapat muncul di barisan terbaik. Oh, 101 ditinggalkan jauh sekali Imade Winston oleh Johnny Triatmo, namun Imade Winston punya gerakan-gerakan untuk membalas kekalahannya, untuk menyingkirkan Johnny Triatmo di darat tikungan yang begitu lebar. Kali ini Imade Winston 101 bisa membalas ketertinggalannya dari pembalap Johnny Triatmo. Sirio Mikael Putra, Fabio Fatta, dan ada Johnny Triatmo di urutan ketiga. Imade Winston, Pasha Azumar. Betul apa yang saya sampaikan, pembalap ini tiba-tiba muncul di 5 terbaik, dan ini merupakan sebuah ancaman bagi Johnny Triatmo, Imade Winston, dan juga Sandi Topan Irawan, serta ada Fabio Fattawidana yang keberadaannya berada di posisi dekat dengan Pasha Azumar, karena saya yakin Pasha Azumar sudah mempersiapkan diri untuk memenangi jalannya balapan pada race ini. Target pembalap ini akan lebih baik dibanding hari pertama atau race 1 hari kemarin. Di sini kita lihat R25, kami di R15 race kedua, kita dapat menyaksikan sosok pembalap Johnny Triatmo yang mulai ditinggalkan oleh 2 pembalap, yakni Fabio dan Imade Winston, yang merupakan rival terberat untuk mengejar keberadaan Sirio Mikael Putra. Sirio kalau kita perhatikan bersama, dia jauh sekali posisinya saat ini, meninggalkan lawan-lawannya dari beberapa titik tikungan. Dia cepat sekali Fabio Fattawidana, balap yang menggunakan nomor 8. Ada lagi Imade Winston 101 Pasha Azumar. Sementara kita akan melihat siapa yang pit in, rupa-rupanya 308 M Rangga yang tadi sempat harus alami masalah di lintasan. M
Rangga akhirnya harus menyudahi jalannya balapan. Apa yang terjadi pada pembalap ini? Tampaknya technical problem pada motor. Oke, kembali kita lihat dari deretan belakang. Joni Triatmo apakah ini sedikit bernafas dia mengatur strategi sisa lap yang ada karena masih cukup panjang. Sekali lagi lap masih cukup panjang, yakni 4 lap lagi, bahkan 3 saat ini 3 putaran lagi. Ya, 3 putaran. 3 putaran lagi bagi Sirio Mikael Putra, Fabio Fatta dan Pasha Azumar. Oh, benar nampaknya Joni Triatmo melemah. Ini sebuah strategi atau memang ada kendala pada pembalap ini? Joni Triatmo tiba-tiba turun di urutan yang ke-6. Sementara Sandi Topan Irawan, ya, Sandi Topan Irawan muncul di posisi ke-4, bahkan Pasha Azumar saat ini pun menguasai juru posisi podium ketiga. Dan saya yakin Joni Triatmo akan melakukan sebuah perlawanan di sisa lap-lap akhir nanti. Kita akan tunggu di 2 putaran terakhir apakah Joni Triatmo akan merubah nasibnya, merubah kedudukannya dari posisi ke-6 maju ke paling tidak berada di posisi ke-4 di belakang Pasha Azumar, atau justru pembalap ini akan bisa menggantikan keberadaan Fabio Fatta Widana yang merupakan pimpinan dari kelompok atau grup 5 pembalap belakang Sirio Mikael. Oke, Joni Triatmo lambat dia. Pasha Azumar, dan gak berhasil Pasha Azumar. Pressure laju motornya cepat sekali Pasha Azumar. Pembalap yang menggunakan motor nomor 39 berada di bawah tekanan 2 pembalap. Pasha Azumar mencoba untuk melakukan overtake. Oke, Fabio Fatta, Pasha Azumar, duel duanya untuk menguasai jalan balapan. Ada Sandi Topan Irawan nomor 230 mengambil peran saat ini di belakang dari pembalap yang ada di depannya, yakni Fabio Imadu Winston. Oke, Imadu Winston dialihkan oleh sosok Sandi Topan Irawan. Sandi Topan Irawan 230 sudah mulai mendekati Fabio Fatta. Ya, ini adalah progres yang sangat bagus pada Sandi Topan Irawan. Sandi Topan Irawan, mari kita lihat bersama. Kita akan fokus menyaksikan bagaimana perebutan posisi kedua, battle for second place, yang nampaknya saat ini tengah dilakukan di second place. Oh, Fabio Fatta, Sandi Topan Irawan, muncul lagi Imadu Winston. Ini merupakan satu gerakan-gerakan yang amat bagus, dan jangan sampai Anda lepas pandangan mata Anda. Ini dia melesat cepat. Sandi Topan Irawan mencoba menjegal laju Fabio Fatta Widana. Fabio, akankah Fabio mampu bertahan? Yes, cepat saudara, kekuatan. Oh, Joni Triatmo menggeliat, memaksakan dirinya masuk dari sisi sebelah kanan, namun ia nampak tergesa akibat motor yang tidak bisa dikendalikan dengan baik. Bisa saja menerobos laju pembalap-pembalap lainnya yang berbahaya sekali. Pasha Azumar yang saat ini berbicara di posisi kedua. Pasha Azumar ada potensi untuk memasuki daerah dari lawan-lawannya. Oke, Pasha Azumar, kita nantikan Pasha Azumar 39. Pasha Azumar berhasil, namun 230 pressure lagi. Sandi Topan Irawan dari sisi sebelah kanan. Sandi Topan masuk cepat sekali. Wah, luar biasa saudara, berhasil tampaknya pembalap 230. Oh, ada sedikit gerakan-gerakan yang berbeda. Last lap. Baik, inilah last lap bagi para pembalap. Boleh kita sedikit lupakan Sirio Mikael Putra yang sudah tak terbendung lagi kemampuannya berada di depan.
Mari alihkan pandangan mata Anda pada perebutan posisi kedua yang tengah diperebutkan oleh 5 pembalap. 5 pembalap berebut posisi kedua. Kita perhatikan, ini dia perebutan yang nampaknya semakin seru, berbahaya sekali. Namun diam-diam Johnny Triatmo akan mengambil momen. Saya yakin Johnny Triatmo akan mengambil momen di mana ia bisa beralih pada posisi 3 terbaik. Kita akan tunggu lap demi lap. Kali ini memasuki lap terakhir, last lap, final lap. Oh, Sandi Topan Irawan, Fabio Vata, Imade Winston, Pasha Azumar, mereka bertempur saudara untuk mengambil posisi runner up. Oh, Johnny Triatmo memberanikan diri. Cepat sekali berkilat. Ia masuk dari sisi sebelah kanan. Benar, tampaknya pembalap ini akan menguasai posisi 3 besar. Kita akan lihat Johnny Triatmo akankah berhasil. Johnny Triatmo dari deretan belakang Fabio Vata 2-3-0. Ada lagi 1-0-1 Imade Winston. Ia lalui. Oke, memasuki lap-lap akhir ini, memasuki tikungan-tikungan terakhir. Kita masih melihat bagaimana 3 pembalap bergulat untuk memperebutkan posisi terbaik kedua. Oh, apa yang terjadi saudara? 2-3-0. Sandi Topan Irawan, ringan sekali laju motornya. Yes, di sini Johnny Triatmo masuk di urutan ketiga, berhasil ia. Sebuah progres yang bagus, sangat gemilang sekali. Oh, namun Johnny Triatmo tampaknya harus sedikit menghela nafas akibat 3 pembalap langsung melaluinya. Oh, finish. Siapa yang berada pada posisi kedua? Yes, Sandi Topan, Fabio, Imade Winston, Pasha Azumar. Sayang sekali Johnny Triatmo harus mengakui kekalahannya. Strategi yang ia bangun rupa-rupanya dikalahkan oleh kekuatan laju motor rival-rivalnya di saat lap terakhir yang semestinya dia akan membalas kekalahan, namun punah saudara. Oke, 1-0-1. Imade Winston akhirnya harus berada di urutan keempat. Kelima ada Pasha Azumar yang baru saja finish di R15 A siang hari ini. Untuk kita semakin di depan. Langkah-langkah yang telah tertentu melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus putuskan jalan kita yang semakin di depan. Dan tetap terus bergandengan tangan. Untuk kita semakin depan. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Langkah-langkah yang telah tertentu melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma. Hadirkan kebahagiaan tak terbatas. Yamaha semakin di depan. Nantikan inovasi terdepan untukmu. Inovasi yang melampaui waktu dimulai.
kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan. Tentu kita semakin di depan. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma. Hadirkan kebahagiaan tak terbatas. Yamaha semakin di depan. Nantikan inovasi terdepan untukmu. Inovasi yang melampaui waktu dimulai. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan. Tentu kita semakin di depan. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma. Hadirkan kebahagiaan tak terbatas. Yamaha semakin di depan. Nantikan inovasi terdepan untukmu. Idemitsu Blue Crew Yamaha Sanderes 2025 di Mandalika International Circuit akan menghadirkan 5 terbaik Race 2R15 A. Juara kelima YROI Purwokerto Smart Cyclone Engine Ardian Suspension Racing Team Pasha Azumar. Dan pembalap R25 Bali Imade Winston Pasrana akhirnya ranking keempat. Peringkat ketiga diraih oleh Yamaha TSM SMK Mekanik Cibinong Fabio Fata Widana. Dan peringkat kedua diraih oleh pembalap koin Hairindo Alamsari Racing Team Sandi Topan Irawan. Dan pembalap Yangga bertahan dari lap pertama hingga lap terakhir. Yamaha TSM SMK Walang Jaya Jakarta Hasten Toll si Rio Mikael Putra. Dan mengundang dengan hormat Bapak Alfian Jalil selaku Direktur of PT Idemitsu Loop Indonesia untuk menyerahkan tanda penghargaan bagi 5 terbaik. Kami persilakan Bapak Alfian Jalil. Peringkat kelima Pasha Azumar. Lanjut sebelah sini Pak Alfian. Ya ini dia. Peringkat keempat ada Imade Winston. Lanjut peringkat ketiga Fabio Fata.
Dan posisi kedua ada Sandi Topan Irawan. Nampaknya dia paling muda. Oke, sementara peringkat pertama kita ada Sirio Mikhail Putra. Foto bersama kami persilakan Bapak Alfian Jalil dengan para juara. Tropinya dapat diangkat, pialanya boleh Pasya dan juga Winston naik. Jadi satu trap dengan yang lain. Yamaha semakin di depan, full gaspol. Terima kasih Bapak Alfian Jalil selaku Direktur of PT Idemitsu Loop Indonesia yang telah menganugerahkan tanda penghargaan bagi para juara.